membahas tuntas. Mungkin ada yang penasaran atau yang sudah pernah tapi agak kurang begitu paham. Jadi hari ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat atau mengaplikasikan Kuiper School ini bisa bermanfaat. Karena Kuiper ini sangat bermanfaat, bisa digunakan untuk guru SD, SMP maupun SMA. Bahkan satu guru bisa, kalau ngajar tiga-tiganya bisa dipakai langsung ya. Satu guru ngajar SD, satu guru ngajar SMA, satu orang ngajar SMP, jadi bisa dalam satu aplikasi, itu luar biasanya. Nah, tapi sebelum saya bahas, hari ini kita kedatangan atau ada yang bergabung dari orang yang luar biasa ya. Beliau ini adalah sosok yang low profile tapi isinya padat sekali ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktu dan peduli dalam dunia pendidikan. Nah, beliau ini adalah Kasih SMA SMK Dinas Cabang Provinsi Kalimantan Timur yang bernama Bapak Ahmad Badui M. Apling. Wah, nama gelarnya M. Apling M. Sil. Nah, nanti kita akan dengarkan dulu paparan dari Pak Ahmad Badui. Mungkin motivasi, saran, masukan, apalagi di dalam era yang pandemi ini perlu guru-guru yang melek teknologi sehingga tidak membuat siswa itu susah. Jadi gurunya mudah, siswanya juga mudah dalam mengaplikasikannya. Oke, kita dengarkan dulu paparan dari Bapak Kasih SMA SMK dari Dinas Provinsi. Kepada Pak Ahmad Badui, kami persilahkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti suara saya jelas saja ya? Jelas. Siap. Pak Andre yang saya hormati, saya banggakan ini. Saya bahagia sekali punya sahabat seperti Pak Andre, ini luar biasa, punya motivasi tinggi. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini bisa bertemu Kak walaupun secara virtual dengan teman-teman. Ini suatu kebahagiaan bagi saya sendiri. Dan lagi ini bercerita sedikit tentang teknologi, saya juga senang karena teknologi itu adalah satu passion saya. Jadi begini Bapak Ibu, di dunia lagi susah ini kan, pendidikan ini lagi susah, lagi sakit. Ada puluhan juta guru terkena dampaknya di dunia. Ada 1,4 miliar siswa terkena dampaknya di dunia. Dan semua menderita. Tapi saya pelajari itu ada beberapa negara yang betul-betul menderita banget, ada sedang aja, ada yang enggak, ada sedikit aja. Misalnya kasih contoh, kayak Jepang. Jepang itu negara termasuk negara maju kan, tapi dia agak bermasalah karena punya sistem yang beda. Dia masih tradisional kalau belajar mengajar, masih sangat tergantung dengan gurunya. Jadi kalau di Jepang itu yang namanya guru itu sangat dihormati. Dia dianggap sebagai penjemahan dari dewa, dianggap setengah dewa. Jadi manakala gurunya nggak ada atau jauh, agak susah dia, karena sangat tergantung dengan gurunya. Apa yang dikatakan gurunya, itulah yang benar. Nah beda kalau dengan sistem perjalanan di dunia barat. Dunia barat ini sudah biasa, mereka nggak terlalu tergantung dengan guru. Guru cuma sekadar memfasilitasi mereka bagaimana belajar. Jadi mereka tanpa guru pun mereka sudah biasa belajar mandiri. Jadi disitulah saya lihat kayak negara-negara seperti Inggris atau Prancis atau ke Asia yang sudah mengadaptasi gaya-gaya Barat, misalnya Korea Selatan, Singapura itu aman aja. Nah negara-negara yang kayak Jepang, kayak Cina juga menjadi masalah. Di Cina walaupun mereka negara komunis, tapi penghormatan sama gurunya sangat tinggi, mereka sangat dihormati. Jadi di masa susah ini ada 3 jenis manusia. Pertama itu orang yang mengutuk kegelapan. Dia ngomel aja kerjanya nih, apa begini, perjalanan pembelajaran jarak jauh, online apa segala, bikin susah aja apa segala. Ngomel aja. Yang kedua ada manusia yang nggak komen, biasa aja, nggak ngomel, nggak juga gimana gitu. Jadi ya menerima aja nasib apa adanya, nggak mengerjakan juga apa-apa. Dan yang ketiga ada tipe manusia yang inilah diharapkan, orang yang membuat lilin dalam kegelapan. Artinya di zaman kegelapan ya buatlah lilin.
supaya terjadi ada semacam cahaya buat yang lain. Dan disinilah Pak Andre sebagai salah satu pembuat cahaya atau pembuat lilin tersebut. Izinkan saya menyampaikan perasaan bangga saya ini ke Pak Andre. Yang kedua, saya mau menggarisi sedikit tentang apa yang disebut dengan teori difusi inovasi. Difusi inovasi ini sudah tahun 60-an itu sudah ada. Jadi manakala ada sebuah teknologi baru mau diciptakan, akan ada 5 jenis manusia yang sudah saya share rasanya. Ada tipe inovator, orang yang wah ini kesempatan emas untuk mencari apa yang bisa dilakukan, sangat kreatif apa segala. Nah yang masalah populasi manusia seperti ini cuma 2,5%. Ini masalah. Dan kemudian ada tipe orang lain yang seperti visioner. Dia ngerti, wah ini harus dirubah sebenarnya, cuma nggak ada yang menggerakkan. Jadi ini juga nggak banyak, cuma 15% aja. Nah, tipe-tipe manusia yang lain ada di late adopter dan terlambat. Itu tipe-tipe orang semacam pragmatis, konservatif, bahkan apatis, yang merasa sudah nggak perlu melakukan apa-apa, biarkan aja nanti juga berlalu. Ini yang perlu dijembatani, ya, harus dibuat jembatan, harus disadarkan, oh harus begini. Dan beruntunglah kita punya orang-orang seperti Pak Andre ini. Dan sekali lagi orangnya sedikit sekali, 2,5%. Dan menurut data yang sangat menyakitkan buat kita guru-guru, penguasaan teknologi guru-guru di Indonesia itu yang mahir cuma 2,5. Sisanya itu nggak karu-karuan itu. Jadi ini betul-betul masalah. Jadi yang mahir kayak Pak Andre ini yang 2,5 itu ngerti masalah Kuiper, masalah jaringan apa mungkin sudah mahir. Yang lainnya mungkin masih bergulat, ya ngerti mungkin nulis di Word tahu, di Excel mungkin tahu, tapi secara yang lainnya mungkin agak masalah. Nah, pada saat ini sebenarnya adalah suatu kesempatan, semacam trigger lah, biar kita berpindah ke dunia digital, dunia teknologi. Karena mau nggak mau kompetisi di abad 21, guru dan manusia harus menguasai dunia teknologi, nggak bisa lagi ditawar-tawar. Jangan merasa saya di Muara Rekaman, saya di Tanah Ulu, nggak perlu-perlu, jangan. Ini sudah nyata ini. Nggak bisa lagi kita berandai-andai, kami nggak terkena dampak teknologi, jangan. Yang namanya global itu sama sekali nggak bisa dihindari, sudah nggak bisa sama sekali dihindari. Seperti ini ya. Anda di Tenggarong, Anda di Muara Rekaman, saya di Tenggarong, bahkan di luar negeri bisa kita saling ketemu nih gara-gara teknologi. Bisa dibayangkan gimana seandainya di masa pandemi ini nggak ada teknologi. Gimana zaman saya belajar dulu belum ada HP. Gimana susahnya. Dulu mau nelpon aja itu susahnya. Belum ada SMS, belum ada, masih pakai surat-suratan apa segala. Gimana ceritanya mau belajar pada zaman dulu. Sekarang semua sudah ada. Teknologi memfasilitasi kita untuk bisa belajar jarak jauh. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu ada 2 jenis. Ini yang harus ditahu sama teman-teman. Ada namanya daring atau online, ada namanya luring. Jadi kalau daring atau online itu yang menggunakan teknologi komputer. Itu juga dibagi 2 lagi, ada namanya sinkronis dan asinkronis. Sinkronis itu ya bertatapan langsung seperti kita ini lagi sinkronis ini. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngajar, muridnya juga di sana, lagi monitor, namanya sinkronis. Ada juga pembelajaran asinkronis istilahnya. Artinya guru memberi tugas saja lewat WA, ini kerjakan WA, ini foto saya, ini video saya, pembelajaran saya. Silakan dipelajari, di situ juga ada pertanyaan bagaimana segalanya. Nah, dan kemudian siswa mengerjakan kapan aja, mungkin dikasih waktu malam baru dikerjakanlah dia. Nah kemudian dikumpul, itu namanya asinkronis, tetap menggunakan pembelajaran online atau daring. Nah ada namanya lagi luring, offline. Nah ini mungkin yang sama sekali nggak tersentuh oleh teknologi. Banyak cara sekolah melakukannya, menaruh tugas di sekolah, kemudian orang tua yang ngambil dikerjakan, baru di situ ada
petunjuk-petunjuknya. Itu semua namanya luring. Jadi apa yang kita pelajari ya kita nggak boleh berhenti. Jangan sampai yang namanya pandemi ini menghilangkan semangat kita untuk belajar. Dan beruntungnya ada yang namanya teknologi. Teknologi memudahkan kita untuk mencapai hal-hal tersebut. Di pembelajaran ini betul-betul sangat bermanfaat lah ya. Dan kita mungkin punya masalah kuota, tetapi makanya itu urusan pemerintah, dia akan segera membagikan mungkin kuotanya. Masalah lain ada yang nggak punya HP, tapi nggak bisa kita jadikan alasan. Kita harus tetap go on, kita harus tetap maju terus karena ini masalah infrastruktur pasti ada jalannya. Di Kembang Janggut itu sudah ada IndiHome, nah sudah mungkin WiFi di mana-mana. Jadi jangan dibilang teknologi nggak masuk di tempat saya, salah sekali. Karena teknologi pasti datang ke tempat Bapak Ibu dimanapun nanti berada. Jadi harapan saya banyak sekali nanti inovator-inovator, bukan cuma Pak Andre yang punya inisiatif atau kreativitas untuk seperti ini. Pembelajaran Kuiper ini saya juga kurang tahu, tapi dari teman-teman ini banyak yang sudah menggunakan dan bagus sekali katanya. Banyak sekali alternatif yang kita bisa pelajari selain mungkin dari Kuiper, ada hal-hal lain. Saya kira Mas Andre cuma itu yang ingin sampaikan, nggak perlu terlalu banyak karena yang penting ini isinya. Saya juga mau belajar, mudah-mudahan bisa saya sambil monitor gimana sih Kuiper itu, gimana sih pembelajarannya. Karena namanya manusia itu, apalagi Bapak Ibu ya, tolong jangan pernah, kalau ada bisa sarankan, jangan pernah berhenti belajar. Apalagi guru, jangan, apalagi merasa saya sudah guru nggak perlu lagi belajar. Wah, salah sekali, sangat salah. Saya akan terus belajar walaupun apapun saya guru kah nggak guru kah, saya harus tetap belajar. Terima kasih kesempatannya. Saya sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini. Bahkan mungkin kedepannya kita akan lebih memfasilitasi hal-hal seperti ini. Mas Pak Andre, makasih banyak atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3. Kami mengucapkan selamat dan silakan dilanjutkan. Semoga seperti kata Pak Andre di WA itu, semoga bermanfaat.